Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Septiawan dari kelas PFU 21 akan mempresentasikan poster terapi radioaktif untuk kanker, pendekatan modern, dan tantangannya. Nah, tahukah kalian bahwa berdasarkan International Agency of Research on Cancer, kanker menjadi salah satu penyebab utama kematian global di tahun 2020. Dengan 19,3 juta tercatat orang mengidap kasus kanker di tingkat global, dan 9,96 juta diantaranya meninggal akibat penyakit kanker. Nah, kanker ini adalah penyakit yang terjadi ketika sel-sel dalam tubuh ini mengalami pertumbuhan yang tidak normal, tidak terkendali, dan mampu menyebar ke tubuh lainnya. Nah, proses ini dimulai ketika mutasi genetik mengganggu mekanisme regulasi sel, sehingga sel terus membelah dan berdampak banyak secara tak terkendali. Jika tidak diobati, kanker ini dapat merusak jaringan dan organ, serta mengganggu fungsi tubuh yang vital. Jenis-jenis kanker ini ada banyak, seperti karsinoma, sarkoma, leukemia, kanker otak, dan kanker sistem syaraf. Nah, dikarenakan banyaknya jenis-jenis sel kanker ini, maka diperlukan pendekatan inovatif untuk pengobatannya. Salah satu solusi yang berkembang adalah terapi kanker berbasis radioaktif. Itu bernama radioterapi. Radioterapi adalah salah satu metode pengobatan kanker yang menggunakan radiasi energi tinggi, seperti menggunakan sinar X atau material radioaktif untuk menghancurkan sel kanker. Radiasi yang dipancarkan ini kemudian merusak DNA-nya, sehingga sel kanker ini akan mati atau kehilangan kemampuan untuk memperbanyak diri. Namun walaupun sudah dipancarkan dan ditargetkan ke sel kanker secara presisi, sel-sel sehat di sekitar sel kanker ini masih dapat terkena paparan radiasinya, sehingga akan berdampak. Nah, secara umum ini terdapat tiga jenis radioterapi, yaitu radioterapi eksternal yang menggunakan sinar X, kemudian radioterapi internal atau brachytherapy, dan radiofarmaka, yaitu radioterapi dengan meminum obat yang memiliki materi radioaktif. Oke, yang pertama radioterapi eksternal. Ini menggunakan sinar X untuk menghancurkan sel kanker dengan menargetkan kanker secara spesifik, dan karenanya ini dapat meningkatkan kelangsungan hidup pasien. Seperti pada video ini, sinar X akan dipancarkan pada lokasi sel kanker di pasien, sehingga lama-kelamaan sel kanker ini akan mati. Kemudian selanjutnya, nah, radioterapi internal, yaitu brachytherapy. Nah, sumber radiasi atau materi radioaktif ini ditempatkan di dekat sel kanker. Nah, ini efektif untuk kanker serviks, prostat, dan kulit dengan tingkat keberhasilan yaitu 70%. Nah, seperti video berikut ini merupakan kanker prostat yang di dekatnya itu dimasuki materi radioaktif, sehingga sel kanker terkena radiasi. Kemudian selanjutnya, nah, radiofarmaka. Radiofarmaka adalah obat yang mengandung isotop radioaktif seperti lutetium 177, yodium 131, dan iodin 131. Nah, obat ini diminum untuk menargetkan sel kanker, sehingga efek samping kankernya dapat diminimalisir dan efisiensi pengobatan meningkat. Contohnya ini untuk mengatasi sel kanker tiroid dengan meminum minuman radioaktif iodin 131. Iodin kemudian diserap oleh sel tiroid dan menghancurkan sel kanker. Kemudian tantangan dalam penerapan teknologi radioaktif. Yang pertama adalah limbah radioaktif. Banyak negara berkembang yang belum memiliki sistem pengelolaan limbah radioaktif yang memadai. Misalnya Indonesia ini yang hanya memiliki satu fasilitas pengolahan limbah radioaktif, yaitu Instansi Pengelolaan Limbah Radioaktif IPLR BRIN di kawasan Sains dan Teknologi IJ Habibie, Serpong. Kemudian biaya yang tinggi. Biaya produksi isotop radioaktif ini memerlukan fasilitas dan peralatan yang canggih yang tidak dimiliki oleh semua negara. Berdasarkan WHO, hanya 30% negara memiliki fasilitas yang memadai itu. Misalnya di Indonesia ini. Di Indonesia hanya terdapat 16 provinsi yang memiliki rumah sakit dengan fasilitas radioterapi, dan kebanyakan berada di DKI Jakarta. Dengan DKI Jakarta memiliki 11 rumah sakit yang memiliki fasilitas radioterapi.
Minimnya rumah sakit yang menyediakan fasilitas radioterapi ini dikarenakan pengadaan mesinnya memerlukan investasi yang besar, misalnya mesin linear akselerator yang memakan biaya lebih dari 4 juta dolar di tahun 2023. Oleh karena itu juga, biaya untuk melakukan radioterapi untuk pasien itu besar, seperti 7,5 juta sampai 30 juta. Dan biayanya ini bisa berubah tergantung seberapa banyak terapi yang dilakukan dan lama durasinya. Kemudian, risiko paparan radiasi. Risiko bagi tenaga medis dan pasien jika dosis radioaktif ini tidak diatur dengan tepat, sehingga akan berdampak ke sel-sel yang sehat. Juga, dalam beberapa kasus, nah, sel kanker ini dapat bergerak, sehingga dapat menghindari paparan sinar X, dan sinar X malah mengenai sel yang sehat, maka memperbesar dampak paparan radiasi, seperti dalam kasus ini, kasus kanker paru-paru, di mana sel kanker bergerak mengikuti gerak paru-paru saat bernafas. Kemudian, sifat sinar X yang berenergi tinggi ini akan tetap melaju menembus sel kanker, sehingga mengenai sel yang sehat di belakangnya. Nah, ini itu sangat berbahaya bagi penerapan di daerah yang fatal seperti otak atau bagian jantung. Kemudian peluang solusinya. Peluang solusi yang pertama itu bisa dengan investasi infrastruktur. Nah, dengan membangun pusat radioterapi di setiap provinsi, setidaknya memiliki satu pusat radioterapi, ini dapat mendekatkan layanan kepada masyarakat dan lebih banyak pasien ini dapat mengakses pengobatan. Nah, oleh karena itu, meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya pengobatan karena jumlah fasilitas dan peralatan radioterapi bertambah banyak. Kemudian investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk pengelolaan limbah radioaktif dan membangun fasilitas pengolahan limbah radioaktif yang sesuai standar internasional. Kemudian melaksanakan kolaborasi internasional. Kolaborasi internasional adalah kunci mengatasi tantangan terapi radioaktif di Indonesia. Dengan dukungan dari mitra global, Indonesia dapat mengakses teknologi modern, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas akses layanan, dan memastikan pengolahan limbah radioaktif ini aman. Dan yang solusi terakhir adalah inovasi teknologi. Inovasi teknologi ini bisa saja dengan membuat mesin radioterapi yang lebih bagus atau membuat metode radioterapi yang lebih bagus dengan lebih efisien, lebih bagus dan meminimalisir dampaknya. Misalnya, inovasi metode radioterapi yang lebih aman seperti ini. MRI guided radioterapi. Metode ini menggunakan bantuan MRI untuk mengunci lokasi sel kanker dan mengikuti pergerakannya, sehingga penyinaran sinar X ini dilakukan saat sel kanker berada tepat di jalur sinar X saja. Ini bisa digunakan untuk mengatasi sel kanker paru-paru. Nah, misalnya seperti pada gambar, sinar X akan menyinari saat sel kanker berada di jalurnya saja. Kemudian, proton beam terapi. Metode ini tidak menggunakan sinar X untuk menghancurkan sel kanker, namun memakai sinar proton berenergi tinggi karena sinar proton ini akan berhenti setelah mengenai sel kanker. Maka sel-sel di belakang sel kanker ini tidak akan terkena dampak. Jadi ini cocok digunakan di daerah vital seperti otak dan jantung. Kemudian, metode intensity modulated radiotherapy. Metode ini bisa mengubah bentuk pancaran sinar X menggunakan multi-leaf colluminator untuk menyesuaikannya dengan bentuk sel kanker, sehingga pancaran radiasi sinar X ini sesuai dengan bentuk sel kanker saja dan dapat menghindari sel-sel yang sehat. Nah, ini supaya lebih akurat dan mengurangi kerusakan sel-sel yang sehat. Nah, video ini video penggunaan multi-leaf colluminator dalam mengubah bentuk pancaran sinar X untuk menyesuaikan bentuk sel kankernya. Nah, seperti berikut ini. Sekian presentasi poster dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.